Pernah merasa hidup Anda seperti selalu datang terlambat satu langkah? Saat orang lain mulai mapan, Anda masih berjuang dari nol. Saat orang lain sudah menikmati hasil, Anda justru sedang diuji habis-habisan. Jika itu yang Anda rasakan, ada satu kemungkinan besar menurut Primbon Jawa. Anda lahir di weton pahing. Dan bila benar demikian, video ini bukan kebetulan muncul di hadapan Anda. Dalam catatan Primbon Jawa kuno, tidak semua weton diberi rezeki cepat. Ada weton yang justru harus sabar lama. Bukan karena tidak layak kaya, tetapi karena kekayaannya terlalu besar jika datang terlalu awal. Weton pahing termasuk di dalamnya. Primbon menyebut pahing sebagai weton dengan energi panas, tajam, dan berat. Orang yang lahir di weton ini biasanya tidak suka mengeluh, jarang minta bantuan, dan menyimpan luka hidupnya sendirian. Namun anehnya, semakin keras ia menahan, semakin besar pula rezeki yang sedang dipersiapkan untuknya. Banyak pemilik weton pahing tidak sadar bahwa kegagalan demi kegagalan yang mereka alami bukanlah hukuman, melainkan tanda bahwa takdir besarnya belum boleh dibuka sekarang. Primbon Jawa bahkan mencatat satu hal yang jarang dibahas. Pahing iku sugih, nanging kudung liwati peteng luwih disik. Pahing itu kaya, tapi harus melewati kegelapan lebih dulu. Karena itu banyak weton pahing baru merasakan rezeki besar di usia matang, baru tenang setelah jatuh berkali-kali, dan sering ditertawakan sebelum akhirnya dihormati. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar pahing menyerah tepat sebelum pintu kekayaan terbuka, dan itulah sebabnya video ini penting. Jangan buru-buru menutup video ini, karena di bagian berikutnya, saya akan membongkar kenapa rezeki weton pahing selalu terasa tertahan, kapan titik balik kekayaannya benar-benar terjadi, dan tanda-tanda diam yang sering diabaikan oleh pemilik weton pahing. Jika Anda lahir di weton pahing atau punya keluarga dengan weton ini, tonton video ini sampai selesai, karena menurut Primbon, orang pahing yang memahami waktunya tidak akan miskin di akhir hidupnya. Kenapa rezeki weton pahing sering terasa tertahan menurut Primbon? Dalam Primbon Jawa, tidak semua rezeki diukur dari cepat atau lambatnya datang. Ada rezeki yang sengaja ditahan waktunya, bukan karena pemiliknya tidak pantas, tetapi karena jiwanya belum selesai ditempa. Dan weton pahing termasuk weton yang mengalami hal ini. Orang yang lahir di weton pahing membawa energi panas dan berat. Artinya, ia memiliki potensi besar, tetapi juga membawa beban batin yang tidak ringan. Primbon menyebut, jika rezeki besar diberikan terlalu cepat kepada pahing, maka ada dua risiko besar, kesombongan atau kehancuran. Karena itulah alam bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Banyak weton pahing merasa, sudah bekerja keras tapi hasil selalu kurang. Usaha hampir berhasil lalu jatuh di saat terakhir. Rezeki datang, tapi cepat habis untuk kebutuhan mendesak. Ini bukan kebetulan. Dalam catatan Kejawen, kondisi ini disebut rezeki di puntahan laku, yakni rezeki yang menunggu selesainya proses hidup seseorang. Weton pahing dikenal memiliki sifat mandiri dan keras kepala. Ia tidak mudah percaya orang lain dan sering memikul semuanya sendirian. Sifat inilah yang membuat semesta seakan berkata, jika kamu belum belajar melepas dan merendah, maka rezekimu belum boleh penuh. Ujian pahing bukan soal kemalasan, melainkan soal kesabaran dan keikhlasan. Banyak pahing diuji dengan kehilangan peluang, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan orang yang dicintai. Namun di balik itu semua, Primbon mencatat satu hal penting. Saben kesusahan pahing iku mumpulake daya sugih. Setiap kesusahan pahing sedang mengumpulkan daya kekayaan. Rezeki pahing tidak datang seperti hujan deras, ia datang seperti air tanah, tidak terlihat, tapi dalam dan tidak pernah kering. Inilah sebabnya, ketika rezeki pahing akhirnya terbuka, ia jarang jatuh miskin lagi, karena mentalnya sudah ditempa oleh penolakan, kegagalan, dan kesunyian. Kesalahan terbesar pemilik weton pahing adalah menilai hidupnya dengan kecepatan orang lain. Padahal Primbon sudah menegaskan, pahing punya jalur sendiri, jalur sunyi, jalur berat, tapi jalur panjang. Jika hari ini Anda merasa, hidup seperti jalan di tempat, rezeki seakan tertutup, usaha selalu diuji sebelum berhasil, maka menurut Primbon, besar kemungkinan bukan karena nasib buruk, melainkan karena waktu Anda belum dibuka.
Dan kabar baiknya, jika satu fase ini berhasil dilewati, fase berikutnya bukan lagi soal bertahan hidup, melainkan menikmati hasil dari kesabaran yang mahal harganya. Kapan titik balik kekayaan weton pahing menurut Primbon Jawa? Dalam Primbon Jawa, titik balik hidup seseorang tidak ditandai oleh angka usia, melainkan oleh selesainya satu fase batin. Inilah yang sering disalahpahami oleh pemilik weton pahing. Banyak pahing bertanya, rezeki saya kapan datang? Padahal pertanyaan yang tepat menurut Primbon adalah, saya sudah selesai diuji atau belum? Titik balik kekayaan weton pahing selalu datang setelah satu peristiwa besar. Bukan peristiwa biasa, melainkan kejadian yang benar-benar mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Biasanya berupa kegagalan paling menyakitkan dalam usaha, kehilangan orang yang sangat dipercaya, atau keputusan berat yang membuatnya harus merelakan banyak hal. Primbon menyebut fase ini sebagai pecahing rasa, pecahnya rasa dan ego. Saat ego pahing runtuh, disitulah jalan rezekinya mulai dibuka. Sebelum fase ini, pahing bekerja dengan emosi, ingin membuktikan, ingin diakui, ingin cepat berhasil. Setelah fase ini, pahing bekerja dengan kesadaran, tenang, fokus, dan tidak tergesa. Perubahan ini terlihat jelas. Ia tidak lagi memaksakan hasil, tidak mudah terpancing emosi, dan mulai memilih jalan yang stabil, bukan yang cepat. Inilah sinyal pertama titik balik kekayaan sedang mendekat. Primbon mencatat, ketika pahing mulai tenang dalam keterbatasan, semesta justru mulai memperluas jalannya. Rezeki pun datang perlahan, tapi pasti. Pintu usaha terbuka dari arah yang tidak disangka. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai mencari. Kesempatan muncul tanpa dikejar. Yang menarik, banyak pahing tidak langsung sadar bahwa hidupnya sedang berbalik. Karena perubahan itu tidak datang dengan pesta, melainkan dengan ketenangan yang asing. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki bali sokon jero, rezeki kembali dari dalam diri. Di fase ini, pahing mulai lebih peka memilih peluang, lebih bijak mengelola uang, dan tidak lagi boros pada hal yang sia-sia. Jika dulu rezeki datang lalu habis, di fase ini rezeki datang lalu tinggal. Titik balik kekayaan weton pahing sering terjadi di usia yang oleh orang lain dianggap terlambat. Namun Primbon menegaskan, telat kanggo wong liya, nangin pas kanggo takdir. Karena ketika waktunya tepat, kekayaan pahing tidak sekadar membuat hidupnya enak, tetapi juga menyelamatkan hidup orang-orang di sekitarnya. Dan itulah sebabnya, alam tidak pernah membuka pintu rezeki pahing setengah-setengah. Jika hari ini Anda merasa hidup baru saja runtuh atau baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berarti, jangan buru-buru berputus asa. Menurut Primbon, bisa jadi itulah tanda terakhir sebelum hidup Anda benar-benar berbalik arah. Tanda-tanda diam weton pahing akan mendapat kekayaan besar. Dalam Primbon Jawa, datangnya kekayaan besar jarang diawali dengan kegembiraan. Justru sering didahului oleh tanda-tanda sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu. Dan weton pahing adalah salah satunya. Primbon mencatat, sebelum pintu rezeki besar terbuka, pahing akan mengalami perubahan batin yang halus, hampir tak terlihat, tetapi dampaknya sangat kuat. Tanda pertama adalah menjauh dari keramaian tanpa alasan jelas. Pahing tiba-tiba lebih senang menyendiri, tidak lagi tertarik pamer atau adu nasib, merasa lelah dengan drama dan omongan orang. Ini bukan depresi. Menurut Primbon, ini disebut mundure rasa, rasa yang sedang ditarik ke dalam untuk dimatangkan. Tanda kedua, rezeki kecil mulai datang rutin, bukan besar tapi stabil. Ada saja jalan untuk makan, ada saja solusi saat terdesak, selalu ada orang yang menolong di saat genting. Primbon menyebut fase ini sebagai urip ora mati, hidup tidak mewah tapi tidak jatuh. Ini tanda kuat bahwa rezeki besar sedang disusun, bukan dilemparkan. Tanda ketiga, mimpi-mimpi yang aneh namun berulang. Pemilik weton pahing sering bermimpi, berjalan sendirian di jalan panjang, melihat air jernih yang mengalir tenang,
atau berada di tempat sepi tapi terasa aman. Dalam kejawen, mimpi seperti ini bukan bunga tidur. Ia adalah isyarat alam bahwa jalur hidup sedang berpindah. Tanda keempat, emosi menjadi lebih datar dan tenang. Hal-hal yang dulu membuat marah atau iri, kini terasa biasa saja. Bukan karena pasrah, melainkan karena energi batin sudah naik tingkat. Primbon menyebut kondisi ini, ati wis warek sak durunge sugih, hati sudah kenyang sebelum kaya. Dan justru inilah kunci terbesar. Karena menurut Primbon, kekayaan yang datang setelah hati tenang tidak akan merusak pemiliknya. Tanda kelima, yang paling sering diabaikan adalah hilangnya banyak teman lama. Bukan karena konflik besar, tapi karena frekuensi hidup sudah tidak sama. Pahing mulai berjalan sendiri, dan alam sedang memastikan jalannya tidak terganggu. Inilah fase yang sering membuat Pahing ragu. Kenapa hidup terasa sepi? Padahal Primbon menjawab tegas, sepi iku tondo dalan arep kebuka. Sepi adalah tanda jalan akan dibuka. Jika Anda pemilik weton Pahing dan merasakan sebagian besar tanda ini, menurut Primbon, Anda sedang berada sangat dekat dengan fase kekayaan. Bukan kekayaan yang datang dengan gaduh, melainkan yang datang dengan tenang, lalu tinggal lama. Dan orang-orang seperti ini biasanya baru disadari orang lain saat hidupnya sudah benar-benar berbalik arah. Bentuk kekayaan weton Pahing yang sering tidak disadari. Dalam Primbon Jawa, kekayaan tidak selalu berbentuk uang banyak di tangan. Justru untuk weton Pahing, kekayaan sering datang dalam bentuk yang sunyi, hingga pemiliknya sendiri kerap tidak menyadari bahwa hidupnya sebenarnya sudah jauh lebih kaya dibanding sebelumnya. Primbon menyebut, Pahing membawa rezeki yang nempel, bukan yang numpang lewat. Artinya, ketika kekayaan mulai hadir, ia bertahan lama, meski datang pelan. Bentuk pertama kekayaan weton Pahing adalah ketahanan hidup. Saat orang lain mudah goyah oleh krisis, Pahing justru tetap bisa makan, tetap punya jalan keluar, tetap berdiri meski pelan. Ini adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli, daya tahan rezeki. Bentuk kedua adalah kepercayaan orang. Tanpa disadari, Pahing sering dipercaya memegang uang, rahasia, tanggung jawab besar. Dalam Primbon, kepercayaan adalah pintu kekayaan tingkat tinggi. Karena uang besar tidak datang pada orang yang ceroboh, melainkan pada orang yang bisa dipercaya tanpa banyak bicara. Bentuk ketiga adalah peluang yang datang sendiri. Weton Pahing jarang sukses karena mengejar, melainkan karena dipanggil. Tiba-tiba, ada tawaran kerja, ada ajakan usaha, ada orang lama yang kembali membawa peluang. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki ngelirik, rezeki yang melirik dulu sebelum masuk. Bentuk keempat yang sering diremehkan adalah hidup tanpa hutang yang menjerat. Banyak Pahing merasa belum kaya karena tidak punya barang mewah, tidak hidup mencolok. Padahal Primbon menilai, ora duwe utang iku sugih sejatine. Tidak punya hutang adalah kekayaan sejati. Ketika orang lain kaya tapi gelisah, Pahing hidup sederhana tapi tidur nyenyak. Bentuk kelima adalah rezeki keluarga yang mengalir. Kekayaan Pahing jarang berhenti di dirinya sendiri. Ia mengalir ke anak, pasangan, bahkan orang tua. Dalam Primbon, ini disebut rezeki turun-temurun. Dan inilah alasan mengapa kekayaan Pahing tidak boleh datang terlalu cepat, karena dampaknya bukan hanya untuk satu orang. Seringkali pemilik weton Pahing baru sadar dirinya kaya ketika melihat hidupnya tidak lagi panik soal besok, tidak lagi takut kekurangan, tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Primbon menegaskan satu hal penting. Pahing yang sudah sampai fase ini kecil kemungkinan kembali ke hidup yang benar-benar kekurangan. Karena kekayaannya bukan sekedar angka, melainkan pondasi hidup yang kokoh. Pantangan dan kunci agar rezeki weton Pahing tidak bocor menurut Primbon. Dalam Primbon Jawa, mendapatkan rezeki besar lebih mudah dibanding menjaganya tetap tinggal. Dan khusus untuk weton Pahing, ada pantangan yang jika dilanggar, rezeki yang sudah susah payah dikumpulkan bisa bocor perlahan tanpa disadari. Pantangan pertama adalah suka meremehkan rezeki kecil. Banyak Pahing merasa rezekinya lambat karena terlalu fokus pada hasil besar. Padahal Primbon menegaskan,
rezeki gede asale soko sing cilik. Jika Pahing sering mengeluh soal uang kecil, maka aliran besar akan enggan mendekat. Pantangan kedua, mudah terpancing emosi dan gengsi. Pahing punya sifat panas. Jika tidak dikendalikan, sifat ini bisa membuatnya mengambil keputusan finansial gegabah, membuktikan diri lewat pengeluaran sia-sia, masuk ke hutang demi terlihat berhasil. Primbon menyebut ini sebagai boros amarga rasa, kebocoran rezeki karena emosi. Pantangan ketiga, menutup diri dari nasihat. Saat sudah mulai berhasil, Pahing sering merasa harus kuat sendiri. Padahal Primbon mengingatkan, sing ora gelem merungoke rezekine mandek. Kekayaan Pahing akan stagnan jika ia merasa paling tahu segalanya. Pantangan keempat, melupakan asal dan orang yang pernah membantu. Primbon sangat keras soal ini. Rezeki yang datang tanpa rasa syukur akan cepat mencari tuan baru. Banyak Pahing jatuh bukan karena usaha gagal, melainkan karena lupa menjaga adab rezeki. Pantangan kelima yang paling berbahaya adalah terlalu banyak bercerita soal rencana hidup. Primbon Jawa menyebut, rencana sing kakehan diomongke gampang buyar. Weton Pahing sebaiknya bekerja diam-diam, menyimpan rencana besar rapat-rapat, membiarkan hasil yang bicara. Karena energi Pahing mudah terganggu oleh iri dan niat buruk orang lain. Lalu apa kunci utama agar rezeki Pahing menetap? Primbon menyebut 3 kunci. Sabar saat sempit, rendah hati saat lapang, tenang dalam mengambil keputusan. Jika 3 ini dijaga, rezeki Pahing tidak hanya datang, tetapi mengalir stabil hingga usia tua. Penutup Primbon selalu mengingatkan, Pahing itu sugih menang, rezeki yang tidak dipamerkan, melainkan untuk dijaga dan diwariskan. Jika Anda pemilik weton Pahing dan merasa perjalanan hidup Anda berat, Primbon hanya berpesan satu hal, jangan rusak takdirmu sendiri saat pintunya sudah hampir terbuka. Sampai di titik ini, jika Anda masih bertahan menonton, itu artinya satu hal. Cerita ini bukan sekadar tontonan bagi Anda. Dalam Primbon Jawa, tidak semua orang ditakdirkan kaya dengan jalan yang mudah. Ada yang harus berjalan lebih jauh, melewati lebih banyak gelap, dan menelan lebih banyak kecewa. Dan weton Pahing adalah salah satu yang dipilih untuk jalur itu. Bukan karena hidupnya kurang beruntung, tetapi karena hidupnya sedang dipersiapkan untuk menanggung lebih banyak. Jika Anda pemilik weton Pahing dan merasa hidup terasa lambat, rezeki seperti selalu tertunda, usaha sering diuji di saat hampir berhasil, maka Primbon tidak menyebut Anda gagal. Primbon menyebut Anda sedang dibentuk. Karena kekayaan yang datang setelah proses panjang tidak akan mudah hilang, dan orang yang ditempa lama tidak akan mudah jatuh. Banyak orang ingin kaya, tapi tidak semua orang kuat menerima apa yang menyertai kekayaan itu. Primbon mengajarkan satu hal sederhana. Sing kuat sabar, kuat nyimpen rejeki. Yang kuat bersabar, kuat menjaga rejeki. Jika hari ini hidup Anda masih sederhana, jangan kecilkan hati, karena bisa jadi takdir besar Anda belum selesai dirakit. Dan saat waktunya tiba, kekayaan itu tidak datang untuk membuat Anda tinggi hati, melainkan untuk membuat hidup Anda tenang dan cukup. Jika Anda lahir di weton Pahing, tuliskan di kolom komentar, "Saya Pahing." Bukan untuk pamer, tetapi sebagai pengingat bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Jika isi video ini terasa mengena di hati, silahkan subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia Primbon Jawa yang tidak pernah dibicarakan di tempat ramai. Dan jika Anda ingin tahu, weton mana yang rezekinya datang mendadak, weton mana yang kaya diam-diam, atau weton mana yang harus berhati-hati agar tidak jatuh di usia tua, tetap bersama channel ini. Karena memahami weton bukan soal percaya atau tidak, melainkan soal menghormati perjalanan hidup sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga apapun weton Anda, rezeki yang datang bisa tinggal lama dan membawa tenang.